Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan cerita tentang Salah Kondang. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @freddy_aspire. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Plus, ojo lali, gomengi bermahrib kondangan neng Aji, Mas Waras mbujo, kata Rudi kepada Muklas yang sedang sibuk mengamplas kaki meja. Tenan lolas, tak tunggu neng wakaf karo arek-arek. Rudi kembali mempertegas omongannya. Kali ini Muklas mengangguk lalu membalikkan badan meja, mengamplas bagian dalamnya. Gak sido toko paling Muklas iki Rut, jam piro iki? Ucap Tolipin tak sabar. Rokok kretek sudah 2 batang dihisapnya, tapi Muklas tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Ya wis lah, ayo. Rudi yang ikut tak sabar, akhirnya mengajak 5 orang pemuda lainnya untuk berangkat. Mereka harus segera berangkat ke dusun tempat hajatan digelar. Jaraknya 4 km dari desa mereka tinggal. Ke-6 orang itu harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat Wa'aji. Mereka pun bergegas. Muklas baru bangun sekitar jam setengah 8 malam. Azan Isya sudah berkumandang 20 menit lalu. Bujangan itu langsung berlari ke kamar mandi begitu menyadari jika dirinya sudah terlambat. 15 menit kemudian, Muklas sudah rapi. Kemeja yang dibelinya lebaran lalu dipakainya malam itu. Setelah pamitan ke ibunya, Muklas langsung menuju wakaf yang ada di jalan persimpangan dusun. Obor minyak tanah dibawanya sambil berlari. Desa belum tersentuh listrik saat itu. Dia harus berhati-hati agar cipratan minyak tak mengenai bajunya. Jalanan sudah sepi saat Muklas berjalan ke arah wakaf. Sebagian jalan sudah gelap. Hanya satu penerangan dari obor yang memang diletakkan di dekat wakaf untuk menerangi orang-orang yang buang hajat malam hari yang masih menyala. Kok sepi ya? Gumam Muklas di dalam hati. Muklas menunggu di pinggir wakaf yang berbatasan langsung dengan sungai kecil. Di sulutnya rokok bentol eceran yang disimpan di sakunya. Berharap teman-temannya juga terlambat seperti dirinya. Angin semilir berhembus dingin. Tidak ada tanda-tanda teman-temannya datang. Muklas selalu mematikan rokoknya di tanah dekat kakinya. Tak sengaja, dia melihat potongan batang rokok yang ada di sana. Muklas hafal betul sisa rokok milik siapa itu. Anjing, sudah berangkat berarti, gumamnya sambil berlari ke arah dusun tempat Wa'aji. Muklas mencoba berjalan cepat sambil menggenggam obor. Jarak dusun Wa'aji masih cukup jauh. Muklas berharap masih bisa kebagian jatah makan gulai kambing, meski datang larut malam. Muklas terus berjalan sampai ke sebuah persimpangan jalan. Jika melewati jalan biasa, jaraknya masih 2,5 km lagi dari dusun. Karena harus memutari satu perkampungan lagi. Tapi ada sebuah jalan kecil melewati tepian sungai yang bisa memotong jarak sampai 1 km. Muklas memilih jalan pintas. Obor diletakkannya lebih ke depan karena jalan itu lebih sempit. Pepohonan randu dan benda mengapit jalan ini. Di sisi kiri, ada sungai yang mengalir tenang. Siang hari jalur ini sering dipakai pencari kecombrang. Muklas sedikit hafal dengan arah jalan. Terus berjalan mengikuti alur, 20 menit berjalan, Muklas terus mengikuti jalan setapak. Dia terus masuk ke dalam rimbunan pohon. Suara dengung bunglon sesekali menemani. Sampai akhirnya, Muklas berhenti di depan sungai Caruk. Sungai yang menjadi pertemuan 2 aliran sungai lainnya. Muklas harus menyeberang. Dilepasnya sandal kulit, lalu celana panjang dilintingnya sampai dengkul. Muklas masuk ke dalam air dan mulai menyeberang. Dia berjalan perlahan agar kakinya tak menginjak lumpur di dalam sungai.
Perlahan kabut mulai muncul saat Muklas hampir sampai di tepian sungai. Begitu menginjakkan kaki di tepian sungai, Muklas dikagetkan dengan sebuah kain putih yang dilihatnya terjulur. Mata Muklas mengikuti kain itu. Ternyata kain itu sangat panjang dan terus terulur sampai ke dalam pepohonan yang gelap. Cahaya obor tak bisa melihat ujung kain. Jantungnya berdegup. Muklas merasa ada yang salah dengan kain itu. Setelah memasang sandal, dia langsung berlari ke jalan setapak yang mengarah ke dusun Waaji. Suara-suara kemudian muncul. Sekilas seperti suara pria tua yang berbatu. Suara itu terus bersahutan di kanan kiri jalan. Muklas terus berlari. Di dalam hatinya dia mengumpat teman-temannya yang tidak mau menunggunya. Kaki Muklas baru berhenti setelah dirinya mendengar suara gamelan yang cukup ramai. Jalan setapak yang dilaluinya berhenti di sebuah jalan tanah yang lebih lebar. Sekitar 100 meter di depan, tampak sebuah tanduk besar khas orang hajatan yang bersinar terang. Muklas mulai mengatur napas. Dia tidak mau menoleh ke belakang, dipercepat langkahnya menuju tempat hajatan. Untung masih banyak tamu, kata Muklas dalam hati. Ada ratusan tamu di tempat hajatan itu. Muklas langsung mengambil salah satu kursi kosong. Dia tidak mengira Waaji akan mengundang banyak sekali orang untuk hajatan yang digelarnya. Muklas melirik ke kanan ke kiri, mencari Rudi dan teman-teman lainnya, tapi tidak ada. Kue-kue khas hajatan terhidang di piring-piring yang dijejer di atas meja. Muklas langsung mencomot kue-kue itu. Berjalan kaki dari desa membuatnya kelaparan. Ketika tamu-tamu diarahkan pindah meja, Muklas pun mengikutinya. Ternyata tamu diarahkan ke meja yang berisi masakan-masakan berat. Bermacam daging ada di sana. Muklas tak sabar mengambil masakan yang ada. Di hatinya dia berdecak kagum melihat banyaknya masakan yang disajikan Waaji. Seperti lupa dalam keadaan, Muklas memakan semua yang menurutnya enak. Gulai kambing, ikan bakar, sate sapi, semua dimakannya seperti tak kenyang-kenyang. Semua yang ada di atas meja tak luput dari tangan Muklas. Semua dikunyahnya satu persatu. Sampai kemudian Muklas kaget karena pundaknya ditepuk keras. Dia menoleh ke arah orang yang menepuknya. "Yut Arja, kok tembriki?" kata Muklas. Ternyata yang datang adalah bapak dari kakek Muklas. "Wis le mangane, ayo ndang mule, ojo suwe-suwe," jawab Yut Arja sambil menepuk-nepuk pundak Muklas. Muklas menurut, lalu mengikuti langkah Yut Arja melewati para tamu. Muklas melirik para tamu. Dia baru sadar jika hampir tak satupun orang yang ada di sana dikenalnya. Sambil terus berjalan, Muklas melirik seisi tempat itu. Ada cahaya yang menerangi semua ruangan, tapi tak ada sumber cahayanya. Di ujung ruangan ada seorang pria dengan jubah berkilau duduk. Dari kejauhan dia terlihat tersenyum ke arah Muklas. "Ayo le, ben gak kesuwen." Yut Arja menarik tangan Muklas. Mereka terus berjalan keluar dari tempat hajatan. Di sebuah jalan kecil, Yut Arja menyuruh Muklas untuk pulang sendiri. "Sampai gini ya, mengko tutno dalan kembang-kembang wasito sampai pucuk," kata Yut Arja. Muklas mencium tangan Yut Arja. Dia masih sedikit bingung dengan apa yang dialaminya. Diikutinya jalan setapak seperti pesan Yut Arja. "Nek durung pitung langkah, ojo noleh ning mburi yo le." Suara Yut Arja terdengar lagi. Muklas mempercepat langkah kakinya. Bunga-bunga lantana yang tumbuh di pinggiran jalan seakan menyala. Tak perlu obor untuk menerangi. Tak lama berjalan, Muklas merasakan ada angin kencang yang berhembus. Dia tetap berusaha mengikuti jalur bunga seperti pesan Yut Arja. Sayup-sayup, Muklas kemudian mendengar suara ramai orang di ujung jalan. Dia langsung berlari mendekati sumber suara. Ternyata
Di ujung jalan, Muklas melihat ada puluhan orang berkumpul. Ada orang tuanya juga di tengah-tengah orang itu. Muklas langsung keluar dari jalan setapak. Ternyata dia sudah berada di depan Kali Caruk. Orang-orang langsung menoleh ke arah Muklas dan menghampirinya. Ibu Muklas langsung menangis melihat anaknya itu keluar dari dalam lebatnya pepohonan. Ternyata Muklas sudah hilang 5 hari. 6 teman Muklas yang datang ke acara hajatan, tak satu pun mengaku bertemu dengan Muklas. Orang tua Muklas bingung dan menghubungi semua keluarga, tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaan Muklas. Sampai akhirnya, salah satu kakek Muklas mendapat mimpi jika Muklas akan kembali di malam kelima, muncul dari Kali Caruk yang ada di perbatasan desa. Kakek Muklas itu lalu berikhtiar mengajak orang-orang kampung. Mereka mengadakan selamatan kecil-kecilan di dekat Kali Caruk. Yang datang ke mimpi kakek Muklas adalah Yud Arja, kakek buyut Muklas yang sudah meninggal sekitar 6 tahun lalu sebelum peristiwa hilangnya Muklas. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap di Cerita Horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.